Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sebelum dimulai saya ingin berpantun untuk pagi hari ini. Pagi-pagi enaknya makan bubur, ditambah bala-bala hangat, jangan yang dingin. Sudah seharusnya kita terus bersyukur, karena kita sudah ditanam talqin dzikir. Alhamdulillah, itu pantun yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam menjalankan kita sebagai umat manusia, banyak hambatan-hambatan manusia untuk kembali kepada kesejatian diri atau fitrah penciptaan. Sebenarnya segala bentuk peribadatan, ritual, sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, dan diturunkannya para rasul dan kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci, adalah untuk mengingatkan dan mendorong kita untuk kembali kepada khitoh awal kemanusiaan kita. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Bahwa hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita dalam segala aktivitas kita. Semuanya itu adalah wujud dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Maka kewajiban kitalah untuk kembali kepada kesejatian kita tersebut agar kita tidak tersesat jalan dalam mengarungi hidup di dunia ini. Agama kita, agama Islam, telah memberikan panduannya untuk kita kembali kepada Allah, kembali kepada khitoh awal kemanusiaan kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, usaha kita untuk kembali kepada jati diri kita tersebut bukan tanpa hambatan. Hambatan-hambatan itu juga sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kebenaran. Agar kita mengerahkan seluruh upaya kita untuk sebuah proyek besar tersebut. Mengerahkan seluruh upaya. Inilah yang disebut dengan mujahadah. Atau dalam artian bersungguh-sungguh. Bila kita amati, ada banyak orang yang melakukan usahanya dengan sangat sungguh-sungguh untuk keperluan dunianya, mencari nafkah, menyekolahkan anaknya, membuat rumah, untuk memperkaya hidupnya, dan lain sebagainya. Bahkan sering kita dengar seorang sampai mengalami sakit karena terlalu capek bekerja. Tetapi pernahkah kita mendengar ada seorang sakit karena capek melakukan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah? Atau karena banyak melakukan ibadah? Atau karena usahanya yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang disebut sebagai proyek besar dalam hidup ini, yaitu kembali kepada jati diri manusia, kembali kepada fitrah kemanusiaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahannya adalah karena tidak adanya keinginan untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Atau kalaupun ada, keinginan itu tidak menjadi tekad yang kuat. Sehingga dianggap hal itu bukan sesuatu yang begitu penting dalam hidup ini. Kebanyakan manusia terbuai dengan gemerlapnya dunia, asik dengan hingar-bingarnya dunia,
tenggelam dalam kenikmatan dunia. Terlebur dalam hal-hal yang sedang tren, yang menjadi sebuah kesenangan di dunia ini. Yang sungguh kenikmatan dunia itu tidak lain hanyalah sebuah fata morgana. Hanyalah sesuatu yang menipu, karena keberadaannya pun sesungguhnya bersifat maya atau tipuan belaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Firman Allah yang lainnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahfun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan sendau kura belaka. Dari ayat tersebut di atas, harusnya dapat menggugah kesadaran terdalam kita bahwa dunia bukanlah sesuatu yang harus dikejar-kejar. Apalagi sampai menguras seluruh energi kita. Bahkan kadang-kadang sampai jatuh sakit. Terlalu keras usahanya untuk mendapatkan dunia. Ataupun ingin mendapatkan tingkat kedudukan sosial tertinggi di masyarakat. Ataupun hal-hal yang memang menjadikan diri kita terpandang di masyarakat. Sejatinya dunia ini hanya sementara. Kalau tidak ada dia meninggalkan kita, maka kita yang ditinggalkan oleh dia. Sedangkan sebabnya bisa apa saja, yang kadang-kadang tidak terduga sama sekali. Maka sudah waktunya bagi kita untuk segera memperbaiki cara pandang dan cara pikir kita terhadap dunia ini. Supaya kita tidak salah langkah dalam hidup kita yang singkat ini. Maka sekali lagi reformasi cara berpikir kita terhadap hidup kita di dunia ini harus segera dilakukan. Wabil khusus kepada orang-orang yang umum. Kalau tidak, maka kita akan semakin jauh hanyut dalam gebiare dunia yang melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Memang bukanlah hal yang mudah untuk melakukan reformasi pemikiran dalam hal ini. Sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, maka diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguh atau mujahadah untuk melakukannya. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan segala aktivitas kita sebagai ibadah atau bernilai ibadah adalah menjadi alat yang paling ampuh untuk tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Maka ketaatan kita kepada agama yang lurus, yang kafah, menjadi sesuatu yang serius untuk kita lakukan. 3 rukun dari agama yang telah disinggung di atas tidak boleh ada yang ditinggalkan. Islam, iman, dan ihsan. Agar kita lebih memahami lagi tentang keadaan diri kita untuk melakukan proyek besar tersebut, maka perlu kita sadari bahwa ada faktor-faktor penghambat bagi kita untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan kita atau jadi diri kita. Atau penghambat usaha kita untuk melaksanakan ihdinas siratal mustaqim. Melaksanakan agama yang lurus.
yang dapat menghambat usaha kita tersebut pada dasarnya terdiri dari dua aspek. Yang pertama, aspek internal dari diri kita. Yang kedua, aspek eksternal. Syekh Mursyid sering menyampaikan, hambatan yang terbesar dalam kehidupan kita dalam mencapai hal tersebut adalah dari dalam diri kita. Maka itu tadi, apa yang telah ditalkinkan, ditanamkan dalam diri kita, yaitu talqin zikir. Baik itu zikir jahar, ataupun zikir khafi. Itulah menjadi alat yang terbaik. Aspek internal diri kita sendiri adalah segala hal yang dapat menghambat perjalanan kita menuju Allah kembali kepada kesejatian diri kita. Di antaranya kasal atau malas. Malas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya kita bisa dan sanggup untuk melaksanakan. Itu menjadi hal yang umum. Rata-rata orang malas. Di bagian ini Syekh Mursyid beberapa kali menyampaikan kepada saya, minimalnya yang terdengar oleh telinga saya sendiri, bahwa Syekh Mursyid menyampaikan bahwa andaikan kamu malas, itu tandanya kamu kurang zikir. Maka perbanyaklah zikir. Itu yang pertama, malas atau kacal. Yang kedua adalah futur atau bimbang, lemah pendirian. Dimaksudkan di sini adalah tidak memiliki tekad yang kuat karena terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Inilah yang menjadi tantangan zaman sekarang. Apapun menjadi penghalang kita berkaitan dengan kehidupan duniawi. Kita suka bimbang antara memilih melakukan amaliyah ataupun mungkin melihat tayangan-tayangan yang menghibur di HP kita. Hal demikian saja itu bisa mempengaruhi kita untuk melaksanakan hakikatnya kita sebagai manusia menjadi hamba Allah yang melakukan ibadah. Tapi kita terbuai dengan hiburan-hiburan yang tersajikan dalam genggaman tangan kita. Yang ketiga, mahal atau pembosan. Cepat merasa jemu dan bosan terhadap ibadah yang dilakukan karena merasa apa yang diinginkan kita tidak atau belum tercapai. Inilah banyak orang akhirnya melakukan amaliyah, berhenti di tengah jalan, hanya karena dalam menafsirkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita salah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Di sini di saat kita melakukan doa yang sungguh-sungguh, lalu kita melakukan amaliyah-amaliyah, ternyata apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, apa yang dipanjatkan, apa yang didoakan, itu tidak dikabul. Akhirnya berhentilah kita dari amaliyah. Itulah yang menjadi penghalang. Padahal dengan istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam konteks ilmu tasawuf, hal-hal di atas adalah sebagian dari penyakit hati yang harus dibersihkan. Karena kalau tidak, maka kita tak akan pernah sampai pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk mempersingkat waktu, aspek yang kedua adalah aspek eksternal diri kita yang sebenarnya diciptakan oleh Allah. Al-Quran menyebutkan, yaitu iblis. Firman Allah dalam Al-Quran, ayat Al-A'raf ayat 11-18 menceritakan bahwa
Setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan para sahabat untuk bersujud kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam karena merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dengan mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah marah dan mengusir iblis dari surga karena kesombongannya. Iblis meminta satu hal dari Allah dan Allah mengabulkan, yaitu minta panjang usianya sampai masa kebangkitan. Dalam surat Al-A'raf ayat 16, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan-jalan yang lurus. Dilanjutkan ayat selanjutnya, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Begitulah iblis terus berjanji akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga setiap usaha manusia untuk melaksanakan agama secara kafah, untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan dalam rangka kembali kepada jati dirinya, tidak akan tanpa gangguan. Gangguan itu pasti ada, tinggal sejauh mana kita bersungguh-sungguh untuk tetap pada jalan kebenaran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silki mikafal wa tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Di atas telah ditulis bahwa usaha untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan kita atau jati diri kita sesungguhnya adalah sebuah proyek besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, dua hambatan itu atau tantangan tersebut di atas pastilah akan kita rasakan ketika kita melakukan usaha tersebut. Maka yang terpenting adalah pemahaman kita tentang usaha ke arah itu, yaitu bahwa pengenalan jati diri adalah sebuah proses yang terus-menerus yang hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah Allah nilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi tugas kita adalah terus belajar untuk memperkuat proses sampai pada waktu Allah memberikan hadiah atas mujahadah yang telah kita lakukan. Bahagia bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mendapatkan alat termudahnya untuk kita bisa kembali kepada kesejatian diri fitrah. Kesejatian diri atau fitrah penciptaan kita, yaitu kita melaksanakan secara istiqomah, mudawamah, zikrullah. Sekeras-kerasnya dikir, sekeras-kerasnya teriakan hanya sampai ke kuping orang lain. Teriakan yang paling keras ialah teriakan hati. Di dalam surat Maryam ayat 3 dilukiskan dengan istilah nidaan khofiyah. Jeritan hati yang keras namun lembut, yakni jeritan zikir khofi. Menembus 7 lapis langit. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga berkah semuanya.
segalanya selamanya. Bibarakati wal karomah Syekh Muhammad Abdul Qawi Syaifullah Mas'ul radhiyallahu anhu qadas wa surah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.